Hingga Senin 18 November 2025 sebanyak 16 korban meninggal telah ditemukan, sementara 7 warga lain masih dinyatakan hilang dan terus dicari oleh tim SAR gabungan. Proses pencarian dilakukan dengan menggali material longsor, penyisiran manual, serta pemantauan menggunakan pesawat pengintai. Sedikitnya 106 warga terpaksa mengungsi dan 16 unit rumah dilaporkan rusak berat serta 16 rumah lainnya terancam. Bagaimana dengan perkembangan pencarian korban longsor di hari ke-6 ini? Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Roby Sofyan Amin. Roby, bagaimana dengan pencarian di sana? Masih ada sejumlah korban yang belum ditemukan. Kendala apa yang dihadapi oleh tim SAR? Silakan dengan laporan langsung Anda, Roby. Ya, selamat siang Yuda. Tadi seperti di pengantar masih ada 7 orang yang saat ini dalam pencarian operasi SAR tim gabungan. Saya langsung mengajak Anda Yuda untuk melihat proses pencarian dan evakuasi dari 7 orang tersebut. Diperkirakan ada di 3 worksite ya, 3 zona. Yang pertama zona A1 di atas. Ini tidak bisa dijangkau dengan menggunakan alat berat eskavator sehingga proses pencariannya secara manual. Kemudian di ujung sana di layar bisa dilihat Yuda, ini worksite B1 yang atas. Ada alat eskavator kecil karena akses jalan menuju ke tempat tersebut hanya kecil begitu sehingga eskavator kecil saja yang bisa sampai ke tempat itu dan timbunan material yang kita bisa lihat Yuda ini cukup tebal dan cukup tinggi sehingga dengan menggunakan eskavator yang kecil ini kelihatannya cukup lambat untuk mengangkat material tanah yang ada. Anda bisa melihat secara langsung. Nah, di bagian bawahnya juga ada di worksite B2. Ini juga sama. Di sini diperkirakan ada 3 masih di worksite B1 juga masih ada 3. Keduanya ini mengalami kendala yang sama, timbunan material tanah yang cukup tinggi dengan eskavator cukup banyak sebetulnya. Ada 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 tetapi dengan kapasitas yang kecil ini tidak mampu untuk mengeruk begitu material tanah yang menimbun rumah warga. Nah, upaya yang dilakukan ini lebih dekat ke sini, ini eskavator yang berukuran besar yang kemarin sudah berhasil mengevakuasi di worksite A2 dan A3. Ya, total semuanya sudah ada 16 orang sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Ini sedang berupaya, ini ada sungai. Nah, sungai ini kemudian yang menjadi penghalang. Saat ini beberapa ada 3 eskavator ini satu sudah berhasil menyeberangi sungai tetapi kondisi tanah masih gembur dan para relawan membantu untuk memberikan seperti ini ada anggota polisi membawa kayu untuk memberikan upaya agar tanah tidak gembur sehingga eskavator ini bisa melintas menjangkau menuju lokasi yang di situ dimungkinkan terdapat orang yang berada di worksite B1 dan B2. Ini sampai dengan siang ini pagi sampai siang baru bisa berhasil meloloskan 1 eskavator dan menyusul kemudian di belakangnya ada 1 eskavator. Artinya kalau ada 5 eskavator yang besar saja bisa masuk menuju ke worksite B1 dan worksite B2, dimungkinkan upaya terhadap 6 ya yang berada di worksite B1 dan B2 ini bisa dievakuasi. Sementara yang masih menjadi kendala itu di worksite A1 di mana tidak bisa diakses dengan menggunakan alat berat. Sementara ini tim SAR gabungan yang bertugas di zona A1 ini melakukan upaya pencarian dan evakuasi masih terhadap 1 orang yang berada di tempat tersebut dengan menggunakan alat seadanya seperti mesin untuk penyemprot tanah sehingga ini sangat lambat sekali untuk sampai menjangkau ke lokasi korban Yuda. Baik Roby, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati dalam menjalankan tugas Anda, Roby.